siapa lebih zalim menunda nikah daripada melahirkan anak yang tidak berkualitas secara fisiologi Fisiologis, ke depannya. Kalau seandainya mau nikah, Iya. HB-nya belum 10, enggak boleh belum 12 kalau nggak salah saya, belum dalam batas normal HB-nya kalau nggak salah saya. Itu tidak boleh dikeluarkan surat nikah dulu. Berarti kita harus mikirin dari sperma ketemu dengan ovum. Ya. Dari sperma ketemu sama ovum itu kita harus pikirkan gimana kualitas si ovum, gimana kualitas sperma. Wah. Kembali lagi di podcast Logika Langit. Kali ini kita bersama dengan Dr. Iflan. Terima kasih Mas Herli. Ya, nama saya Iflan Noval. Dr. Kebetulan saya profesinya sebagai dokter, bidangnya gizi klinik. Gizi klinik, Masya Allah. Kemudian saat ini juga diamanahkan menjadi tenaga pengajar dosen di Fakultas Kedokteran. Oh, dokter juga dosen. Masya Allah. Kedokteran di Fakultas Kedokteran USK. Sekarang namanya udah USK bukan Unsia. Iya, sudah berganti. Dulu Unsia. Nah, sekarang USK singkatannya. Jadi sehari-hari kegiatan kami banyak di Darussalam. Kemudian tinggalnya kami di Prada, ya jaraknya cuma 2 km lah. Dan sangat walkable. Ya bisa jalan kaki kita ke sana, ke kampus. Kemudian kami juga praktiknya di samping rumah, nggak usah jauh ya. Ada buka praktik di sebelah rumah. Di sebelah rumah. Nah, ini rumah, ini sebelahnya. Itu klinik. Praktik bersama. Ada 6-7 orang dokter kita di sana. Ada dokter gizi klinik, dokter saraf, ya, dokter ahli olahraga, dokter andrologi bagian hormon, dokter gigi, dokter keluarga, layanan primer. Kemudian ada dokter umumnya, itu 7 kita. Kalau boleh tahu alamat dokter di Prada di mana dokter? Jalan Prada Utama nomor 11B. Nomor 11B. Kalau dari Simpang Prada biasa ibu-ibu tahu tuh kalau ngantar ke sekolah Al Azhar sebelah kiri. Ya, setelah komplek Bea Cukai sebelah kiri. Iya. Ya. Oke, berarti keseharian dokter selain ya menangani pasien juga mengajar tenaga pengajar di USK. Ya, mendidik dan mengajar calon dokter. Masya Allah, calon dokter masa depan. Insya Allah. Oke, dokter asli orang Banda Aceh atau? Ibu saya orang Montasi, Aceh Besar. Aceh Besar ya. Ayah saya orang Pidi. Dokter lahir di? Saya lahir besar di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Oh. Kemudian tapi masa ABG saya itu dihabiskan di Jambi. Oh, kenapa begitu? Ini ayah saya itu kebetulan kerja di instansi pusat, dia kan pindah-pindah. Oh, pindah-pindah. Jadi saya kelas 5 SD, kelas 6 SD awal saya pindah ke Jambi sampai kelas 1 SMA. Dan itu balik lagi. Jadi masa ABG saya itu masa ABG-nya di Jambi. Di Jambi, di kota Jambi. Di kota Jambi. Masya Allah. Itu masanya. Mungkin riwayat pendidikan dokter. Saya tamat di Fakultas Kedokteran USK itu tahun 2008. Kemudian saya pergi ke Nagan Raya, Kabupaten Nagan Raya untuk mengambil tugas negara ya, namanya pegawai tidak tetap. Oke. Selama kurang lebih setahun di kota Jeram. Kemudian pada saat yang bersamaan coba-coba peruntungan lah. Tes beasiswa. Ya. Alhamdulillah lulus dari DAAD Aceh, pergi ke Berlin, Jerman. Wih, keren. Di sana di Universitas Charité Medicine Berlin. Ngambil spesialis di Magister Science of International Health. Dan kebetulan kami bersekolah itu di rumah sakitnya di sana. Di rumah sakitnya. Ya kalau nggak salah saya rumah sakit Charité itu terbesar nomor 1 nomor 2 di seantero Eropa. Jadi kuliah di sana. Kalau nggak salah saya dari jumlah bednya. Dan kemudian pulang dipanggil oleh dekan pada saat itu. Udahlah nggak usah kemana-mana lagi lah, ngajar aja lah di sini. Akhirnya saya bilang sama dok, saya rasanya pengen menjelajah dok. Ke Indonesia bagian timur. Saat itu sudah ada panggilan saya ke ini. NTT. Sudah panggil di NTT. NTT sudah panggilan. Itu bersamaan dengan panggilan dokter dekan. Jadi saya putuskan dulu. Kemudian istri saya bilang kan, aduh bang, udahlah berapa tahun kita jauh-jauh ya. Akhirnya udahlah kita udah putuskan bersama, udahlah kita tetap di USK. Kemudian saya tes PPDS dokter spesialis di Diponegoro Semarang, gizi klinik, dan menyelesaikan di sana selama kurang lebih
3 tahun 10 bulan. Ada cuti, ada lulus PNS ya, iya, 2014. Iya. Akhirnya di wisuda tahun 2018. 18. Nah, setelah itu pulang. Sampai sekarang dia mengabdi, mengajar ya. Kemudian ya kalau tipikal kayak saya dan teman-teman itu yang satu grup satu angkatan sukanya kami turun ke lapangan. Turun ke lapangan. Pergi Jojo melihat situasi kesehatan di sana seperti apa. Iya, menjelajah ke perbatasan ke daerah terpencil. Kami sukanya gitu emang. Dari mahasiswa itu emang udah banyak kegiatan ke pelosok-pelosok. Ada grupnya. Ada keseruan tersendiri, dokter. Itu emang kesannya luar biasa. Kesan luar biasa. Apalagi kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Masyarakat, betul. Ilmu kita tuh enggak boleh ditahan sendiri dong. Kita harus kasih ke masyarakat, kita edukasi tentang PHBS, bersih dan sehat. Kemudian kalau di bidang kami gizi itu cara memberi makan anak itu seperti apa. Kemudian memberi pemahaman kepada orang tua pola asuh itu seperti apa. Dan yang paling penting ASI eksklusif. Nah, justru yang ilmu-ilmu DPN itu yang paling membutuhkan itu emang di pelosok-pelosok, di yang tingkat untuk mengedukasinya tuh kecil, dokter. Aksesnya ya, aksesibilitasnya. Kalau kita rasakan di sana aksesnya tuh tidak hanya akses jalan, tapi akses internet pun susah. Akses pun susah. Betul, dokter. Nah, itulah ada keseruan tersendiri pada saat kita udah sampai ke tempat yang kita tuju. Bergaul dengan masyarakat itu memiliki rasa kepuasan batin tersendiri. Kepuasan batin tersendiri. Itu tidak bisa dinilai dengan rupiah. Tidak bisa dinilai dengan rupiah. Tidak bisa tuh. Itu kepuasan itu kalau bagi kita tuh mungkin menjadi amal jariah bagi kita. Jariah, sudah saya diterapkan masyarakat, diturun-temurun sama anaknya. Insyaallah itu yang kita coba kerjakan sekarang. Dulu ada waktu saya mahasiswa. Kita tuh punya pengkaderan di BEM. Program pengkaderan badan eksekutif mahasiswa. Dan tim kerja itu tertutup ternyata Mas Arli. Tim kerja sekarang udah 22 tahun berlalu. Orang itu juga. Orang itu juga. Jadi passionnya dari dulu terus itu juga. Jadi begitu kita ketemu, kayaknya kita 20 tahun gini juga ya. Iya kata. Kira-kira tahun 2002 sebelum tsunami kita gini juga. Memang. Orangnya ini juga. Emang itu passionnya ke sana. Jadi turun ke masyarakat tuh bagi dokter ya. Bagi dokter tuh sangat penting. Memiliki naluri untuk bergaul ke masyarakat. Tidak boleh memberi jarak ke masyarakat tuh dokter. Nah, kenapa? Karena sumber informasi kemudian permasalahan kesehatan itu kita justru dapat langsung dari masyarakat. Kalau di rumah sakit itu udah puncak gunung esnya. Betul. Akar permasalahan itu didapat kita nggak tahu. Iya betul. Justru kalau kita turun ke kampung, ke desa itu baru kita tahu. Oh ini permasalahan. Ini permasalahannya. Nah, dan mohon maaf mungkin dokter tuh masih masih didengar lah suaranya kalau kita ngomong ke ini itu terbukti dok. Terbukti ya. Alhamdulillah kita ngomong ini ada permasalahan di sini. Cobalah ini yang stakeholder pemegang kewenangan keputusan. Tolonglah kita berpikir bersama ini ada masalah di sini. Ada masalah. Efeknya apa? Efeknya jangka panjangnya seperti A, B, C. Nanti kita bicara lebih lanjut mengenai stunting. Dokter. Dok, sekarang kita berbincang seputar masalah gizi dokter di Indonesia secara umumnya dokter. Itu tanggapan dokter gimana dok? Ya ini memang menjadi persoalan tersendiri dan sebenarnya sudah lama disadari, cuman tidak ada emang kick off-nya. Tentang stunting. Itu beda antara stunting dengan yang sering masuk koran itu namanya gizi buruk ya. Wasting namanya. Jadi ada dua jenis malnutrisi pada anak yang sering ditemui. Pertama adalah stunting, artinya dia malnutrisi dalam keadaan kronik udah lama. Bahkan sejak dia di kandungan ibunya. Dia sudah mengalami malnutrisi. Malnutrisi. Kalau wasting itu lain cerita. Kalau wasting itu sering masuk koran anak gizi buruk itu yang sering. Itu insya Allah kalau diberikan ke dokter ahlinya, ada dokter anak, dokter gizinya itu insya Allah permasalahan itu 2-3 minggu udah selesai. Dan penanganan yang tepat ya. Timnya dibentuk. Itu untuk yang gizi buruk. Untuk gizi buruk. Tapi kalau untuk stunting ini butuh kebersamaan dari semua pihak. Berarti kalau misalnya stunting dari dalam perut berarti tergantung gizi si ibunya. Dari emaknya. Dari emaknya yang harus kita perbaiki duluan. Nah, sebelum jadi emak malah dari gadis remaja. Iya, dari gadis remaja. Sebelum yang gadis ini menjadi seorang ibu kita harus perbaikinya itu waktu dia masih remaja. Sebelum remaja malah pada saat itu lingkarannya.
Justru pengetahuan tentang stunting, gizi itu diberikannya pas masa remaja, Dok. Pengetahuan dan juga intervensi. Pengetahuan dan intervensi. Nah, sering kita temui bahwa gadis remaja ini sering mengalami namanya anemia atau kekurangan darah merah, hemoglobin namanya. Iya. Dan ini berefek terhadap perkembangan sel-sel termasuk sel ovum atau sel telur si ibu. Nah, jadi fungsi hemoglobin itu kan membawa oksigen. Iya. Ya kan? Dan oksigen ini kan paling vital di dalam tubuh kita tuh harus semua butuh oksigen. Iya betul. Perkembangan sel semua butuh oksigen. Nah, kalau misal tubuh kita skalanya 100 ya. Terus yang kadar Hb-nya tuh nggak sampai mencukupi 100, dia cuma 80. Jadi 20% itu. Iya, 20%. 20% itu tidak tercukupkan oksigen. Dan itu akan memberi dampak yang negatif terhadap perkembangan seluler sel. Ya, kemudian regenerasi sel. Dan outputnya lama-lama pada gadis yang remaja kok dibiarkan tidak di screening, ya, tidak di tidak dilakukan pemeriksaan awal, ya, itu loss dia nanti. Begitu dia hamil nanti dia ternyata dalam keadaan anemia. Dan itu berdampak pada perkembangan bayinya. Dalam kandungannya. Nah itu makanya kalau kita baca kisah Rasulullah SAW itu para ibu di sana tuh betul-betul jaga makanan yang minim pengolahan ya. Roti gandum sering di sana. Roti gandum. Ya, roti gandum tuh mengandung zat besi yang tinggi. Kemudian susu, ada susu unta, ada susu kambing konsumsi. Ya. Dan kemudian tidak banyak makanan olahan zaman dulu. Tidak banyak makan olahan. Ya, jadi terjaga. Terjaga. Kemudian hidrasi cukup, minum air yang cukup. Nah, kalau zaman sekarang coba bayangkan. Waduh. Anak-anak kita itu apa yang dimakannya? Jadi makanan kemasan itu dari sekarang itu dari pola pikir sekarang. Misalnya emaknya atau ayahnya tuh enggak mau repot lah. Akhirnya dia pergilah ke toko kelontong. Dia beli makanan cepat saji. Kemasan tuh. Dia stok di rumah, suruh makan mana anaknya. Kalau dulu enggak. Kalau dulu mungkin zaman saya belum. Saya kelahiran, saya generasi milenial berarti ya. Saya kan kelahiran 80-an. 80-an milenial. Mungkin zaman dulu karena mak saya pada saat itu masih tidak terlalu modern dan pada saat itu tidak lebih banyak makanan kemasan. Akhirnya yang diberikan saya itu apa? Kalau saya makannya? Nasi. Pakai minyak, pakai bawang goreng, pakai telur, pakai garam dikit. Itu rutin. Setiap hari saya makan. Ya, kemudian saya sukanya ikan teri. Ya, sama rendang. Snacknya saya suka pisang goreng. Emang itu buah ini. Makanya saya kalau sekarang makanan chips yang kemasan itu sama saya kemakan, cuman enggak nyandu. Kalau anak-anak sekarang coba bayangkan Mas Harli. Pasti di dalam tasnya ada itu kan? Iya. Apalagi anak-anak sekolah, kuliah. Gitu. Mungkin lebih sebenarnya kan kalau misalnya untuk stok makanan, lapar kan buah kan bisa. Betul, tapi buah. Sekarang enggak. Kalau sekarang enggak. Makanan kemasan pabrik. Betul. Ya. Betul. Jadi itu itulah yang menyebabkan kenapa pola pergeseran pola pikir masyarakat kita terhadap makanan. Jadi yang diberikan instansi dilihat iklannya saban hari. Iklannya kok dulu ya zaman saya dulu. Iklan tuh masih dilihat cuma di TV atau di spanduk. Sekarang anak lagi mau tidur pun ada iklan dari HP-nya. Di HP-nya. Itu menanamkan mindset. Itu dia. Jadi itu yang membuat rantai distribution chain-nya tuh dibikin dari sekarang. Menanamkan mindset kepada anak-anak. Ya, dan itu membuat produksi itu terus jalan terus-menerus. Tapi side effect kedepannya yang orang tidak memperkirakan. Nah, justru kalau kita makan buah misalnya, kan banyak faedahnya. Faedahnya bukan hanya untuk tubuh, tapi petani. Betul, setuju Dok. Betul kan? Betul. Kemudian sopir angkutan yang bawa distribusi barang. Iya, betul Dok. Banyak faedahnya dia kalau buah petani. Betul. Secara nggak langsung kita membantu rakyat. Jadi memang dalam dalam rekomendasi UNICEF dalam memerangi malnutrisi pada anak termasuk stunting dan wasting,
diupayakan semaksimal mungkin menggunakan lokal food atau makanan lokal yang tersedia. Tidak perlu kita impor misal dari Amerika, misal impor makanan kemarin untuk nggak mungkin. Nggak perlu karena belum tentu cocok. Betul. Tapi kalau lokal food insya Allah udah tentu cocok. Iya, sesuai dengan lidah ya, lidah lokal. Ya, itu baru dari gadis ya. Gadis sudah kita jawab kenapa bisa menyebabkan stunting. Iya. Anemia. Yang kedua, pada saat dia akan dilamar lah oleh kekasih hatinya untuk dijadikan istri. Dan itu kadang-kadang yang diperiksa tuh masih dilakukan bimbingan itu tidak mencakup masalah kesehatannya. Ini ambil kasus satu di Kabupaten Banggai, Sulawesi. Itu udah ada kesepakatan dengan para ulama, dengan para tokoh masyarakat. Kalau seandainya mau nikah, HB-nya belum 10, enggak boleh belum 12 kalau nggak salah saya, belum dalam batas normal HB-nya kalau nggak salah saya. Itu tidak boleh dikeluarkan surat nikah dulu. Tidak boleh dikeluarkan. Harus diperbaiki. Itu berarti dibuat yang peraturan, Dok? Peraturan. Dengan peraturan kan? Iya, Kabupaten Banggai. Hebat. Ya kan? Karena dengan peraturan nggak ada yang berani langgar. Nggak ada yang berani langgar. Nah, jadi diperbaiki dulu. Ini dalam rangka kita untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Iya, kualitas sumber daya manusia. Ini penting banget nih. Karena ke depan itu kalau seandainya kita tidak perbaiki dari sekarang, ke depan itu nanti akan timbul lost generation. Generasi yang hanya menerima aja, dia tidak bisa menganalisa lebih lanjut. Iya, betul. Jadi mungkin generasi-generasi ini harus kita perbaiki dari sekarang. Ya kan keberlanjutan kehidupan orang Aceh, rakyat Aceh itu harus cerdas. Cerdas, betul. Aceh itu harus cerdas. Orang Indonesia pada umumnya harus cerdas. Makanya di program oleh pemerintah ini stunting kita harus perangi, karena dari stunting itu aja bisa ternyata banyak sekali yang bisa kita selesaikan. Air bersih dan lain sebagainya. Betul ya. Betul. Kita masuk ke situ nanti. Oke. Tadi ulama sepakat bahwa di Kabupaten Banggai itu tidak bisa dikeluarkan surat izin menikah. Surat menikah lah. Surat nikah sebelum HB-nya diperbaiki, dan itu tim yang dibentuk. Berarti itu emang peraturan pemerintah, perbub. Berarti kan itu diterapkan di desa. SKB, surat kesepakatan bersama. Berarti semua elemen masyarakatnya mendukung. Awal mulanya ada kontradiktif. Ya pasti. Ini orang nikah kok. Diribatkan. Zalim. Pada saat itu yang saya dengar, langsung dari Bupati Pak Sekda Ketua Bapeda Kabupaten Banggai datang kemari tahun 2019. Apa yang Bapak lakukan, saya tanya. Kami cuma bilang gini, siapa lebih zalim menunda nikah daripada melahirkan anak yang tidak berkualitas secara fisiologis ke depannya. Kalau kita tunda, insya Allah ini ikhtiar gitu. Ikhtiar wajib kan? Ikhtiar wajib. Ini ikhtiar manusia. Kalau kita tunda hanya sebulan 2 bulan, kemudian kualitasnya bagus, dia akan melahirkan generasi yang cerdas untuk kebangkitan umat Islam. Oke. Itu yang dikatakan. Iya. Akhirnya setelah sekian lama diskusi, akhirnya ulama iya juga ya. Kita setuju. Masya Allah. Itu luar biasa tuh. Luar biasa. Kabupaten Banggai pada saat itu jadi role modelnya. Jadi jangan dianggap remeh tentang masalah HB. Jadi kami sedang dari Fakultas Kedokteran, dari USK, dari tim Fakultas Kedokteran itu sedang mengadvokasi terhadap hal yang seperti dilakukan Banggai ini. Kalau dari kesepakatan MPU, ulama harus kita berikan pemahaman ya. Kemudian tokoh masyarakat, aktivis mahasiswa, aktivis muda, tokoh muda harus kita berikan pemahaman. Ini penting untuk keberlanjutan generasi Aceh yang top. Siap. Ya toh? Keren. Mas Arli. Masya Allah. Yang kedua, itu yang kedua ya. Yang ketiga. Yang ketiga itu adalah 1000 HPK. Apa itu, Dok? 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari setelah sah menikah, hubungan suami istri, sperma ketemu dengan ovum ya, dan mulai terjadi pembuluhan. Dari situlah mulai ketemu tuh jadi pembuluhan, itulah 1000 HPK di start di situ. Sampai dia usia 24 bulan. Sampai usia 24. Oh, kandungannya? Enggak, kandungan 9 bulan. Mulai dari situ sampai si bayi udah lahir sampai usia 24 bulan. Oh, oke. Itu 1000 HPK. Dari situ coba bayangkan orang orang yang meneliti masalahnya mikirin, berarti kita harus mikirin dari sperma ketemu dengan ovum. Dari sperma ketemu ovum itu kita harus pikirkan gimana kualitas si ovum, gimana kualitas sperma. Wah.
Orang mikirin seperti itu, makanya di 1000 HPK. 1000 HPK. Oke. Artinya pada saat sebelum hamil kan kita niat tuh, kita niat berkeluarga ingin mendapatkan keturunan, membaca doa dan lain sebagainya, memohon kepada Allah. Ikhtiar kita adalah istri dan suami harus mempersiapkan diri supaya semua stabil selnya dan berkualitas. Mulai dari makannya diatur, jam tidur, olahraganya, stresornya, agar pada saat terjadi pertemuan antara sperma dengan sel telur ovum itu dua-dua sel yang betul-betul sehat. Nah, setelah terjadi pembelahan, ketemu udah qadarullah udah terjadi pembuahan. Itu si ibu wajib kita support. Supportnya support makan, support psikolog, ya kan? Supaya pertumbuhan janinnya itu optimal, betul. Paling krusial setelah bertemu antara ovum dengan sperma itu selama 16 minggu pertama, berarti 4 bulan, 8 minggu sampai 16 minggu. Iya. Kenapa? Itu perkembangan sel-sel saraf pusat otak. Perkembangan sel-sel saraf otak. Di situ perkembangan pertamanya. Berarti di situlah emang disupport gizi makanan. Waduh. Betul sekali Mas Arli itu. Jadi di situ coba bayangkan di situ kita meneliti. Itu udah ada dalam di Quran tuh fase-fase dalam pembuahan tadi terjadinya kelahiran manusia, terbentuknya manusia dalam rahim itu ada fase-fase 3 fase katanya. Masya Allah. Dalam Quran waktu saya di Berlin saya tunjukkan. Iya. Sebelum kita belajar ini kami di Quran udah ada nih saya bilang. Nah, dokter bilang. Saya tunjukkan, saya kasih ini soft copy Quran. Iya. So, dalam bahasa Inggris saya kasih ini kamu baca nih. Nah, sebelum kita dijelaskan itu ya kami udah ada nih bilang. Masya Allah. Saya kasih nih. Betul Van, dia kan orangnya teman saya itu sahabat saya orang Argentina. Dibilang beragama, dibilang enggak, kayak saya percaya Tuhan, cuman saya saat ini tidak memiliki agama. Ateis, masuk ateis. Dia ateis nggak percaya Tuhan. Dia percaya adanya Tuhan yang Maha Esa, tapi dia tidak memiliki agama. Kalau tiap hari tuh duduk kan satu wonung tuh namanya asrama mahasiswa. Itu kami di situ satu kelas ada 4 orang. Ya. Jadi kalau pergi bareng, pulang juga bareng. Jadi sepanjang jalan cerita ya, termasuk saya ceritakan bagaimana di Islam tuh. Kalian anti Islam enggak? Kami mereka sering ke Sudan, mereka sering ke ke Tanzania, Tunisia gitu. Mereka sering ke sana kan. Kalian anti Islam enggak? Nah, Islam tuh bagus kok agama. Terus kenapa enggak ikut saya bilang? Apa alasan Dok? Saya masih pengen keliling-keliling. Ini harus ikut nih bilang. Nah, saya satu orang saya bawa ke masjid. Kalian kami ibadah pada saat bulan Ramadan. Nah, saya bawa ke masjid ya. Dia tuh nanyakan, kayak mana kalian ibadah kalau bulan Ramadan nih? Mau ikut, tapi harus tahan ya. Kenapa? Karena kita buka puasa itu jam 10 malam. Ikut puasa enggak? Enggak ikut puasa, cuman ikut saya buka puasa. Itu. Kami kan kalau buka puasa cari mana enggak mahasiswa cari gretongan. Iya. Pasti ke masjid kita Pasti ke masjid ya. Cari gratisan pergi ke masjid kan. Saya ajak dia, yuk kita masjid yuk. Kita buka puasa nih gitu. Iya. Ya, tapi kita pulangnya jam 2 ya. Kenapa jam 2 pagi pulangnya? Karena di sana puasanya kalau lagi musim summer itu kan sekitar 18 jam. 18 jam, iya. Saya pernah puasa itu dari jam 3 pagi, bukanya jam 10 malam. Lama. Nah, setelah buka puasa sholat maghrib. Udah sholat maghrib, tahu azan isyanya jam 12 malam tuh. Jam 12 malam? Setelah azan isya kita sholat tarawih. Setelah sholat ba'da isya kita sholat tarawih, selesai jam 1:30 makanya. Sahurnya jam berapa Ustaz? Pulang ke rumah sahur, habis sahur sholat subuh tidur. Aduh. Nah, itulah yang terjadi kalau kita hidup di Ramadan. Nah, kembali lagi ke cerita tuh. Nah, jadi bahwa memang di Quran udah dijelaskan dan banyak yang saya baca, banyak yang menjadi mu'alaf ilmuwan mendalami Al-Quran. Yang kedua, setelah dia lahir, bayinya lahir udah optimal. Dia harus dikasih ASI eksklusif selama 6 bulan. Apa pengertian ASI eksklusif? Jadi selama dia lahir sampai umur 6 bulan, itu tok makanan dan minumnya dari ASI mak ya. Enggak makan yang lain dari luar? Enggak boleh. Tapi ada sunnah yang mengatakan pakai kurma. Sedikit aja, sedikit itu still okay lah, enggak apa-apa.
Cuman enggak boleh kasih pisang. Kok dulu zaman dulu kasih umur 2 bulan kasih pisang. Belum siap enzimnya. Emang makanannya itu dari ASI itu. Iya, dari ASI. Ya, makanya disupport ke ibunya lagi. Ke ibunya harus diberikan makanan yang high quality food, high nutritious food. Contohnya apa ya? Paling gampang buah pokat. Jadi anak tuh butuh lemak lebih banyak dibandingkan dengan kita. Kalau kita kan kolesterol. Kalau anak tuh justru butuh lemak lebih banyak. Jadi kita kasih support bayi ASI-nya tuh supaya masukkan lemak lebih banyak. Makanan ibunya yang berlemak baik, apokat, minyak ikan, olive oil, minyak zaitun, Masya Allah. zaitun tuh harus dikasih. Itu menjadi kebiasaan di masyarakat Mediterranean. Itu Eropa Selatan, itu setiap makan ada buah zaitun, ada minyak zaitun.